Sebagai makhluk ciptaan Allah, saya tidak percaya, bahkan sangat tidak percaya, bahwa Nabi Yesus alaihi salam pernah mengucapkan kalimat seperti yang dikarang oleh para editor Alkitab dalam Yohanes 4 ayat 24, di mana disebutkan bahwa Allah adalah roh, dan seterusnya. Sebagai gantinya, saya lebih percaya pada ucapan beliau yang juga dicatat dalam Injil Yohanes 5 ayat 37 dengan narasi yang seharusnya lebih lengkap, kurang lebih begini. Kalian tidak pernah mendengar suaranya, apalagi melihat wujudnya, karena Allah memang tidak dapat didengar dan tidak dapat dilihat oleh manusia. Alasannya, karena makna eksplisit maupun implisit dari Yohanes 5 ayat 37 tersebut sesuai dengan ajaran semua nabi terdahulu dan ajaran nabi terkemudian sebagaimana ditulis oleh Musa dalam kitabnya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Kenapa? Pertama, karena yang terdengar dan terlihat sudah pasti adalah ciptaan, sedangkan Allah tidak sama dan tidak menyerupai apapun dari seluruh ciptaannya, apalagi menyerupai Tuhan hasil ciptaan manusia. Kedua, kalimat dalam Yohanes 4 ayat 24 itu dikarang oleh penulisnya kurang lebih 80 tahun setelah Nabi Yesus alaihi salam sendiri tiada. Artinya dia tidak pernah menjadi saksi mata dan mendengar sendiri bahwa memang benar Nabi Yesus alaihi salam pernah berkata bahwa Allah adalah roh. Di samping itu, tidak pernah jelas pula kata apa dan dalam bahasa apa yang sesungguhnya tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24 itu pada awalnya. Karena selama hampir 19 abad, ratusan bahkan mungkin ribuan kata dan ayat-ayat, termasuk Yohanes pukul 4:24, dalam kitab Kristen ini secara terus-menerus direvisi oleh para editornya mengikuti perintah dan pesan sponsor dari petinggi gerejanya masing-masing. Ketiga, saat coba menjelaskan eksistensi Allah seperti dimaksud oleh Nabi Yesus alaihi salam dalam Yohanes 5 ayat 37, para editor Alkitab mengalami kebingungan luar biasa tentang bagaimana menggambarkan Allah yang dipercaya ada, tapi tidak terdengar, dan tidak terlihat pula itu. Di dalam kebingungan dan keterbatasan nalar Kristen mereka, seperti sudah lama diisyaratkan oleh Nabi Yesus alaihi salam dalam Yohanes 16 ayat 12, memang benar kecerdasan iman pengikutnya jauh di bawah kecerdasan iman rata-rata pengikut, si penghibur, yang datang kemudian. Akhirnya para editor ini memutuskan untuk menuliskan atas nama Yohanes bahwa Allah adalah roh, mengikuti asumsi produk keterbatasan akal mereka yang cuma sampai pada kesimpulan sedangkal itu, bahwa sosok hidup yang ada tapi tidak terlihat oleh manusia hanya roh. Dan karenanya, mereka pun menyamakan Allah dengan roh. Di Indonesia, salah satu sumber catatan sejarah kitab Kristen sendiri, yaitu Sabda Web, menunjukkan bukti-bukti bahwa dalam terjemah lama Kisah Para Rasul yang disebut-sebut sebagai tulisan Lukas, Allah digambarkan sebagai zat yang tidak dapat dijelaskan. Kisah Para Rasul 17 ayat 29, maka oleh sebab kita dijadikan Allah, tiadalah patut kita menyangkakan zat Allah itu serupa dengan emas atau perak atau batu yang berukir dengan kepandaian dan akal manusia. Bukan hanya Lukas, Paulus yang disebut-sebut sebagai pengarang kitab Ibrani dan epistel Timotius juga menggambarkan Allah sebagai zat. Ya, menurut kitab Kristen sendiri, Allah adalah zat, seperti tertulis dengan sangat jelas di antaranya begini. 1 Timotius 6 ayat 16, yang hanya mempunyai zat yang tiada mati, dan mendiami terang yang tiada terhampiri, yang tiada pernah dilihat atau dapat dilihat orang, maka baginya lah kemuliaan dan kuasa yang kekal. Amin. Maka ialah menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah yang kelihatan, serta ia menanggung segala sesuatu dengan firman kuasanya, dan setelah ia membuat persucian segala dosa, maka duduklah ia di sebelah kanan yang maha besar di dalam ketinggian. Ibrani 10 ayat 1, karena sedangkan Taurat itu hanya menunjukkan bayang-bayang segala berkat yang akan datang itu, bukannya zat yang sungguh segala perkara itu, maka ia itu dengan korban itu juga, yang senantiasa dipersembahkan oleh imam-imam tiap-tiap tahun, sekali-kali tiada dapat menyempurnakan orang-orang yang menghampiri itu. Jadi, siapapun umat Kristen Indonesia dewasa ini yang meyakini Allah adalah roh dan roh Allah adalah Allah, patut merenungi pertanyaan sangat serius ini. Sudah benarkah iman saya selama ini? Kenapa? Karena jika benar Allah adalah roh dan roh Allah adalah Allah, maka menurut kitab Kristen sendiri, semua manusia adalah Allah. Perhatikan lagi firman yang Maha Kudus, bahwa sejak pada mulanya, rohnya sudah lebih dulu berdiam pada diri setiap manusia.
Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, dan seterusnya. Ini dengan sendirinya membuktikan bahwa apa yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24 adalah informasi yang tidak sama dengan eksistensi Allah yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, iman Kristen adalah iman yang tidak sama dengan iman yang dikehendaki oleh Allah. Lalu, bagaimanakah agar iman kita sesuai dengan iman yang dikehendaki oleh Allah? Nabi Yesus alaihi salam berpesan agar pengikutnya mengenal Allah, satu-satunya Tuhan yang seumur hidup beliau sembah, begini. Matius 22 ayat 37, Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya, dalam mengenal Allah, maka hati, jiwa, dan segenap akal budi harus lebih dominan daripada secara membabi buta percaya begitu saja pada semua tulisan dalam kitab yang bolak-balik direvisi, lalu diamini oleh para pendeta dan pastor dengan tambahan berbagai improvisasi indah yang menghanyutkan nalar dalam setiap khotbah mereka di mimbar gereja. Ini sesuai dengan perintah Allah yang disampaikan melalui si penghibur kepada utusan terakhirnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan agar setiap manusia menggunakan akalnya secara paripurna untuk berpikir lebih dulu sebelum mengamini, apalagi mengimani segala sesuatu yang dikatakan berasal dari Allah. Misalnya saja, berpikir logis bahwa mustahil Nabi Yesus alaihi salam mengajak pengikutnya untuk kembali ke zaman Neolitikum di mana manusia pada zaman purba tersebut, sekitar 10.000 tahun sebelum beliau lahir, umumnya adalah penyembah roh, dikenal dengan sebutan animisme dan dinamisme, yang pada zaman itu merekayasa sesembahan mereka dalam bentuk fisik seperti menhir, pahatan batu atau kayu, dan lain sebagainya, yang sangat mirip dengan pahatan kayu salib atau patung Yesus alaihi salam yang dewasa ini banyak kita temui di tempat-tempat ibadah atau di rumah-rumah pengikut Paulus. Tapi kalau tetap memilih bebal dengan mengimani doktrin tidak jelas yang bersumber dari kitab yang jauh lebih tidak jelas lagi, maka resikonya sudah pasti, yaitu masuk neraka. Di dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 100, Allah, Tuhannya Nabi Yesus alaihi salam berfirman, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Demikian untuk direnungi sebaik-baiknya dengan menggunakan segenap akal budi yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Salam bagi umat yang mengikuti petunjuk.